Video ini dijamin bikin kalian terharu banget guys. Jadi ada armada kecil hampir 50 kapal dan 500 orang dari 46 negara. Mereka bukan tentara, tapi aktivis, dokter, rohaniwan, pengacara, bahkan politisi. Mereka nggak bawa senjata, cuma bawa makanan, obat-obatan, dan satu pesan sederhana: Palestina tidak sendirian. Kapal-kapal ini berlayar di Laut Tengah menuju Gaza yang sudah 18 tahun dicekik blokade Israel. Tapi setiap kali Palestina coba minta keadilan lewat jalur resmi, PBB misalnya, jawabannya selalu sama, veto. Nah, buat yang belum tahu, veto ini semacam tombol sakti di Dewan Keamanan PBB. Ada 5 negara kunci, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Nah, kalau satu aja tekan tombol veto, resolusi otomatis batal, meski 190 negara lain setuju. Dan kita tahu siapa yang paling sering pakai veto untuk lindungi Israel. Yap, Amerika Serikat. Jadi hasilnya Palestina terjebak di ruang tunggu tanpa pintu keluar. Nah, disinilah cerita jadi menarik. Kalau selama ini veto bikin Palestina mandek di PBB, sekarang muncul panggung baru yang lebih sulit dikendalikan Barat, yaitu BRICS. Sebuah blok negara yang mencakup hampir separuh populasi dunia, menguasai lebih dari 40% minyak global, dan lagi-lagi mulai buka pintu untuk Palestina. Bedanya di BRICS nggak ada tombol veto sakti yang bisa dipakai satu negara buat menggagalkan aspirasi miliaran manusia. Nah, jadi apakah BRICS benar-benar bisa jadi tameng baru bagi Palestina? Pertama kita ke laut dulu. Ada satu armada yang lagi disorot dunia. Armada ini dikenal sebagai Global Summut Flotilla. Mereka berangkat dari Barcelona pada 1 September. Lalu kapal-kapal dari berbagai negara bergabung sepanjang perjalanan menuju Gaza. Ada kapal induk yang jadi pusat logistik, mendukung pergerakan kapal-kapal kecil lain. Misi mereka bukan sekedar membawa bantuan, karena jumlahnya memang simbolis, melainkan mengirim pesan kuat bahwa rakyat Palestina tidak sendirian. Nah, Israel langsung bereaksi. Mereka menegaskan kapal-kapal ini tidak akan dibiarkan masuk Gaza. Dan alasan Israel, blokade laut untuk mencegah masuknya senjata bagi Hamas. Tapi kritik internasional melihat sebaliknya. Blokade ini adalah hukuman kolektif yang membuat 2 juta warga Gaza hidup dalam kelaparan dan penderitaan. Kemudian selama perjalanan, flotilla diserang 3 kali oleh drone. 2 kali di Tunisia, 8 dan 9 September, dan sekali di selatan Yunani. Pada serangan terakhir malam hari, aktivis melaporkan terdengar 13 ledakan di sekitar kapal. Tidak ada korban jiwa, tapi kapal rusak dan komunikasi sempat terputus. Nah, Greta Thunberg menegaskan, serangan-serangan ini tidak akan menghentikan mereka. Pada 2 Oktober, flotilla sudah berada di perairan internasional utara Mesir, memasuki zona bahaya. Area tempat Israel biasa mencegat kapal yang mencoba masuk Gaza. Dan jika tidak dihalangi, mereka bisa sampai ke Gaza keesokan paginya. Israel sudah bersiap. Mereka menuduh beberapa pemimpin flotilla terhubung dengan Hamas. Tuduhan yang dibantah keras para aktivis. Pemerintah Israel bahkan memperingatkan bahwa tidak ada satupun kapal yang boleh mendekat Gaza. Namun hukum internasional berkata lain. Berdasarkan konvensi hukum laut PBB, negara hanya punya yurisdiksi 12 mil laut dari garis pantai. Nah, ini artinya Israel tidak berhak menyerang atau menyita kapal di laut internasional, kecuali dalam kondisi perang terbuka. Inilah yang membuat flotilla merasa mereka punya pijakan hukum yang kuat. Meski begitu, Spanyol dan Italia, 2 negara asal sebagian kapal, memainkan peran yang cukup rumit. Keduanya mengerahkan kapal angkatan laut untuk mendampingi sebagian jalur flotilla sebagai bentuk perlindungan diplomatik. Tapi di saat bersamaan meminta aktivis untuk mundur agar tidak menimbulkan konfrontasi langsung dengan Israel. Italia bahkan sempat menawarkan solusi, membawa bantuan ke Siprus lalu menyalurkannya lewat jaringan gereja Katolik. Namun tawaran itu ditolak para aktivis yang menyebutnya sebagai bentuk pengalihan dari misi utama mereka. PBB, Uni Eropa, dan komunitas internasional lain ikut bicara. Nah, kantor HAM PBB mendesak investigasi atas serangan drone. Sementara Uni Eropa menegaskan bahwa kebebasan navigasi di laut internasional harus dihormati. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, juga turun tangan lewat media sosial.
menuntut jaminan keselamatan ratusan aktivis dalam misi ini. Nah, jika kita tarik ke belakang, upaya membuka blokade Gaza bukan pertama kali dilakukan. Pada tahun 2010, kapal MV Marmara diserang komando Israel. 9 warga Turki dan 1 warga Amerika keturunan Turki tewas. Kemudian tahun 2008 adalah terakhir kalinya kapal berhasil masuk Gaza. Sejak saat itu, setiap usaha flotila berakhir dengan intersepsi. Nah, kemudian kita masuk ke situasi perang Gaza saat ini. Perang saat ini dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas menyerang Israel dan menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, serta menyandra 251 orang. Israel kemudian melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza. Hasilnya tragis, lebih dari 66.000 warga Palestina tewas, sekitar setengahnya perempuan dan anak-anak. Gaza hancur, kota-kota rata dengan tanah, dan PBB bahkan menyatakan sudah terjadi kelaparan di wilayah tersebut. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan utama, kenapa Eropa tiba-tiba berubah? Selama puluhan tahun, negara-negara Eropa adalah pilar dukungan Israel. Sejak 1948, Eropa selalu memprioritaskan keamanan Israel. Mereka memberi dukungan politik, ekonomi, diplomatik, bahkan senjata. Namun sejak paruh kedua 2025, sikap itu bergeser. Contohnya Inggris, Prancis, dan negara-negara besar lain mulai mengkritik Israel dan bahkan mengakui Palestina sebagai negara. Mungkin ada beberapa alasan utama. Pertama, tekanan politik domestik. Demonstrasi besar pecah di seluruh kota Eropa. Rakyat menolak genosida di Gaza. Tekanan ini naik ke parlemen, membuat politisi tak bisa lagi diam. Nah, kedua, solidaritas internasional. Di PBB hampir seluruh dunia mendukung Palestina. Hanya Amerika Serikat, Israel, dan segelintir negara kecil yang menolak. Eropa sadar, mereka tidak bisa selamanya berdiri di sisi yang semakin minoritas. Nah, ketiga, agresi Israel ke negara lain. Serangan Israel meluas ke Lebanon, Suriah, Yaman, bahkan Iran. Puncaknya serangan ke ibu kota Qatar, Doha, kota sekutu dekat Amerika Serikat, dan lokasi pangkalan militer terbesar Amerika di Timur Tengah. Serangan ini membuat dunia melihat, masalahnya bukan Hamas, tapi ekspansionisme Israel yang berbahaya. Kemudian terakhir adalah krisis kredibilitas. Eropa ingin menjaga citra sebagai pembela hukum internasional. Kalau mereka tetap diam, reputasi mereka akan runtuh di mata dunia. Cucu Nelson Mandela, Mandla Mandela, ikut angkat suara. Ia menyatakan dengan tegas, Israel melakukan genosida dan pelanggaran hukum internasional. Kata-kata ini menggema, apalagi mengingat warisan sejarah kakeknya melawan apartheid. Dengan semua faktor ini, Eropa akhirnya berani mengambil langkah yang sebelumnya tabu, mengakui Palestina sebagai negara dan mengkritik Israel secara terbuka. My name is Greta Thunberg. I'm a citizen of Sweden. If you are watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was non-violent and abiding by international law. Nah, kalau tadi kita bicara soal bagaimana Eropa mulai berubah sikap terhadap Palestina, sekarang kita naik ke panggung yang lebih besar, geopolitik global. Di sini ada satu peristiwa baru yang bisa jadi titik balik, yaitu langkah Palestina untuk masuk ke BRICS. Akhir September 2025, Palestina resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS, dan dukungan pertama langsung datang dari Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun, menegaskan BRICS terbuka untuk mitra baru yang sejalan dan menyambut keterlibatan Palestina dalam mekanisme dialog. Nah, sekilas terdengar diplomatis, tapi sebenarnya ini sinyal penting banget guys. Perjuangan Palestina tidak lagi sepenuhnya terjebak di arena barat, seperti PBB, Amerika, atau Uni Eropa, yang selama ini selalu buntu karena veto. Kini ada jalur baru, yaitu blok alternatif yang sedang tumbuh kuat, lebih condong ke Global South, dan lebih sulit dikendalikan barat. Permohonan itu diajukan oleh Duta Besar Abdel Hafiz Noval di Moskow, langsung ke negara-negara anggota BRICS. Sejak ekspansi pada Januari 2024, BRICS kini bukan lagi 5 negara aja,
Dengan masuknya Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi bahkan Indonesia, blok ini sekarang mencakup hampir separuh populasi dunia, menguasai lebih dari 40% produksi minyak global, dan semakin kokoh sebagai penyeimbang dominasi Amerika dan Uni Eropa. Dan kesempatan ini strategis. Palestina bisa mulai masuk sebagai pengamat atau tamu undangan sebelum mekanisme internal memungkinkan keanggotaan penuh. Tapi meski statusnya baru pengamat, dampaknya sudah besar. Nah, dari sisi Tiongkok, dukungan ini bukan semata solidaritas. Beijing sedang menggarap strategi jangka panjang, yaitu memperluas pengaruh di dunia Arab Muslim, mengamankan jaringan energi global, sekaligus menantang hegemoni Barat. Nah, dengan memasukkan Palestina ke orbit BRICS, Tiongkok menunjukkan bahwa isu Palestina bisa diangkat dalam forum ekonomi sampai politik global, bukan sekedar dikerdilkan sebagai konflik regional. Keputusan final memang bergantung pada konsensus anggota BRICS lain, Brazil, India, Rusia, Afrika Selatan, serta anggota baru. Tapi peluang Palestina untuk masuk, setidaknya sebagai pengamat, bisa dibilang cukup besar. Nah, kalau ini terjadi, dampaknya besar banget. Isu Palestina otomatis naik kelas menjadi isu multipolar dunia. Nah, kemudian BRICS berpotensi menjadi panggung tandingan PBB, tempat Palestina bisa mendorong agenda tanpa terhenti oleh veto. Tekanan terhadap Israel pun makin besar, karena kali ini datang dari blok ekonomi yang mewakili separuh umat manusia. Nah, dengan kata lain, kalau flotila di laut berusaha menembus blokade fisik, maka langkah Palestina ke BRICS adalah upaya menembus blokade diplomatik. Dan ini membuka peluang baru bagi Palestina untuk keluar dari isolasi panjang yang selama ini dikurung oleh sistem politik internasional yang dikuasai Barat. Perjuangan Palestina hari ini berjalan di banyak medan sekaligus. Di laut ada flotila kecil berisi dokter, aktivis, rohaniwan, dan politisi dari puluhan negara yang berani menantang blokade. Mereka tidak membawa senjata, hanya makanan, obat-obatan, dan sebuah pesan sederhana. Palestina tidak sendirian.